Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini kita buat kue lapis dari 3 tepung yang tampilannya super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box. Mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 60 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Untuk takaran gula pasir disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian masukkan santan sebanyak 300 ml, dan santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai dengan 300 ml ya. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan supaya kuenya wangi ya. Selanjutnya kita aduk sebentar agar semua bahan tercampur merata. Kemudian setelah semua tercampur merata, lalu kita masak. Dan untuk santannya ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih supaya santannya itu nggak pecah ya. Untuk santannya ini kita masak dulu, tujuannya agar kuenya awet dan nggak cepat basi ya teman-teman. Nah, ini dia santannya sudah mendidih. Kemudian kita matikan api kompornya, lalu sambil diaduk-aduk sebentar agar mengurangi uap panasnya ya. Kemudian selanjutnya santan yang sudah dimasak ini kita saring agar tidak ada kotoran yang ikut dan tekstur kuenya itu lebih lembut. Selanjutnya setelah santan disaring, lalu kita diamkan sampai benar-benar dingin baru bisa digunakan ya. Kemudian selanjutnya kita siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 60 gram atau setara dengan 6 sendok makan. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kemudian kita aduk agar semua tepung tercampur merata. Kemudian selanjutnya kita masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap. Selanjutnya, setelah semua bahan tercampur merata, kemudian kita saring agar tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil akhir adonan setelah disaring ini sebanyak 350 ml ya. Karena adonan yang saya butuhkan sekitar 425 ml, jadi saya tambahkan air dingin suhu ruang sebanyak 75 ml agar adonannya menjadi 425 ml ya. Kemudian setelah adonannya menjadi 425 ml, selanjutnya kita bagi adonan menjadi 4 bagian. Nah, ini dia adonan yang sudah saya bagi menjadi 4 bagian, dan untuk adonan yang pertama, kedua, dan ketiga masing-masing saya tuang sebanyak 75 ml ya. Dan untuk adonan yang keempat di teko takar ini saya tuang sisa adonannya sebanyak 200 ml ya. Kemudian selanjutnya untuk keempat adonan ini masing-masing kita beri warna, dan untuk adonan yang pertama di sini saya tambahkan pewarna biru makanan sebanyak 2 tetes, kemudian kita aduk agar warnanya tercampur merata. Selanjutnya untuk adonan yang kedua di sini saya tambahkan pewarna hijau tua makanan sebanyak 2 tetes, kemudian kita aduk agar warnanya tercampur merata.
Selanjutnya untuk adonan yang ketiga, di sini saya tambahkan pewarna merah tua makanan sebanyak 2 tetes, kemudian kita aduk agar warnanya tercampur merata. Kemudian selanjutnya untuk adonan yang pertama, kedua, dan ketiga kita sisihkan dulu. Kemudian selanjutnya untuk adonan yang keempat ini saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian kita tambahkan dengan sedikit adonan, lalu kita aduk-aduk agar warnanya tercampur merata ya. Nah, ini dia untuk semua adonannya sudah diberi warna, kemudian kita kukus. Kemudian selanjutnya kita siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Dan di sini saya menggunakan loyang kue yang berukuran 10 x 10 x 5 cm ya. Dan untuk loyangnya ini sudah saya olesi menggunakan minyak goreng sebelumnya dan sudah saya panaskan juga ya. Selanjutnya yang pertama kita tuangkan adonan yang berwarna biru sebanyak 25 ml ya. Kemudian kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya, lalu kita masukkan adonan yang berwarna putih sebanyak 25 ml ya. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya ini kita lapisi menggunakan lap yang bersih ya, supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Selanjutnya kita kukus selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita masih masukkan adonan yang berwarna biru, ini lapisan yang kedua sebanyak 25 ml ya. Kemudian kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita masukkan adonan yang berikutnya yang berwarna putih sebanyak 25 ml ya. Kalau ada adonannya yang nggak rapi di setiap pojok-pojoknya, kita rapikan menggunakan sendok seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita masukkan adonan yang berwarna biru, ini lapisan yang ketiga atau yang terakhir untuk warna biru sebanyak 25 ml ya. Kemudian kita kukus kembali selama 3 menit. Kemudian setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna putih sebanyak 25 ml ya. Kemudian kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Kemudian kita lanjut ke warna dan lapisan berikutnya ya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna hijau sebanyak 25 ml ya. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru, untuk adonannya itu diaduk-aduk dulu ya, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Kemudian sama untuk adonan yang ini juga kita kukus selama 3 menit. Lakukan hal yang sama seperti adonan yang berwarna biru tadi ya. Dan untuk adonan berwarna hijau ini juga sama, 3 lapis ya. Dan setelah 3 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Kemudian selanjutnya untuk mempercepat durasi video kita tuangkan adonan lapisan yang ketiga untuk yang warna hijau sebanyak 25 ml ya. Kemudian kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna putih sebanyak 25 ml. Kemudian kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita masukkan adonan lapisan pertama untuk warna merah tua sebanyak 25 ml ya.
Kemudian kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna putih sebanyak 25 ml. Kemudian kita kukus kembali selama 3 menit. Setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sampai juga di lapisan yang terakhir yang berwarna merah tua ya. Kita tuangkan sebanyak 25 ml. Dan untuk lapisan yang merah tua juga sama ya, sebanyak 3 lapis. Kemudian selanjutnya untuk lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Dan setelah 20 menit kita buka tutup kukusannya. Nah, ini dia hasilnya, kue lapisnya sudah matang. Kemudian kita matikan api kompornya, lalu kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya tunggu kuenya benar-benar sampai dingin ya, baru bisa dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini dia kuenya yang sudah dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan ya. Cara mengeluarkan kue lapis dari cetakan, di sini kita tekan secara pelan-pelan setiap ujung-ujungnya ya. Nanti kita keluarkan dengan bantuan spatula. Nah, ini dia kue lapisnya yang sudah dikeluarkan dari cetakan. Kemudian kita potong menjadi 2 bagian yang sama ya. Nah, ini dia hasil untuk kue lapisnya. Masya Allah, cantik banget ya teman-teman. Untuk perlapisannya ini rapih banget, lentur dan kenyal ya. Kemudian kue lapisnya kita potong-potong lagi. Dan untuk besar kecilnya potongan disesuaikan dengan selera aja ya. Biar hasilnya semakin cantik dan menarik, di sini kita kemas menggunakan plastik OPP yang ukuran 10 x 5 ya. Kemudian selanjutnya jangan lupa dipasang untuk stikernya. Nah, ini dia kue lapis yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue lapis yang satu ini selain tampilan dan warnanya yang super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, tekstur kuenya yang lembut, kenyal dan legit. Cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Satu resep ini menghasilkan 20 potong kue lapis menggunakan loyang kue yang berukuran 10 x 10 x 5 cm ya. Untuk yang suka dengan resepnya, jangan lupa subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Semoga dipermudah segala urusannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.